khair? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Idzan minabdi dirasa hayabit nafrul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda siswa semua dimanapun berada, mari kita masuk pembelajaran kita hari ini adalah mengenal unsur-unsur lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berkaitan dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti jam, donat, uang koin, cincin, juga pizza, dan masih banyak lainnya, benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Mari sama-sama kita mengenal unsur-unsur lingkaran berikut ini. Marilah kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya tentang matematika yang berkenaan dengan mengenal unsur-unsur lingkaran. Ya, untuk anak-anak semua, apakah sudah dipersiapkan untuk lingkarannya di rumah? Oke, alhamdulillah sudah dipersiapkan. Oke, Ustazah juga di sini sudah mempersiapkan 3 buah lingkaran ya. Lingkaran yang pertama, silakan kita pegang masing-masing lingkaran kita. Kita akan mulai mengenal unsur-unsur lingkaran dengan beberapa langkah. Yang pertama, ya, kita akan mengenal tentang titik pusat lingkaran. Apa sih titik pusat lingkaran itu? Ya, oke. Sekarang lingkaran yang sudah kalian pegang masing-masing ya, kita buat menjadi beberapa lipatan. Yang pertama, 1 kali lipatan. Silahkan dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lipat lagi ya, yang kedua ya, menjadi tetap 2 bagian yang sama ya, lipatan yang kedua. Kemudian kita coba lipat lagi yang ketiga ya, kita lipat seperti ini, dan ini hasilnya ya, ini hasil lipatannya seperti ini. Wah, seperti pizza ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi ya, kita buka kembali ya lingkaran yang sudah kita lipat tadi. Nah, kita lihat ya, dari masing-masing garis yang berupa lipatan tadi ya, melewati lingkaran itu bertemu di satu titik ya, satu titik ya. Silakan beri dengan tanda spidol atau pensil atau pulpen di bagian titik tersebut. Silakan diberi titik. Oke, silakan diberi titik. Oke, kita beri titik di bagian ini. Ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran dapat didefinisikan sebagai ya, garis yang menghubungkan ya, titik yang menghubungkan atau titik pertemunya setiap garis yang melewati bidang lingkaran seperti ini. Oke, nah ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan buat lingkaran ini, buatlah menjadi sebuah bangun persegi dengan cara melipatnya. Ya, pasti kalian akan mencari cara bagaimana ya lingkaran ini bisa dibuat menjadi persegi ya, persegi ya. Kita lihat lipatannya. Setiap lipatannya tadi sudah kita buat lipatan ya. Sekarang bisa ternyata kita lipat dari ujung yang ada di sini, kemudian di ujung yang sebelah sini kita lipat. Nah, ini jadi satu lipatan ya, jadi satu lipatan ya. Kemudian kita lipat lagi yang kedua ya, dari masing-masing garis yang sudah kalian lipat tadi ya, garis lipatan tadi kita buat menjadi sebuah persegi ya. Alhamdulillah, kita sudah membuat persegi ya, seperti ini hasilnya. Nah,
ya, bagian belakangnya seperti ini. Kemudian kita gunting bagian yang dilipat, ya, kita akan gunting bagian yang dilipat. Oke, ini adalah hasil guntingnya, hasil gunting dari masing-masing ya bentuk pinggiran ya, tinggal seperti ini ya, pinggiran tadi lingkaran, membentuk sebuah lingkaran ya. Oke, nah, ini juga guntingannya ya, ini berupa guntingan ya semua. Nah, guntingan-guntingan ini ya, guntingan-guntingan ini yang tadi sudah kalian buat dari sebuah lingkaran menjadi persegi. Nah, guntingan ini dinamakan dengan bentuk tembereng ya. Jadi guntingan ini disebut dengan tembereng ya, guntingan ini disebut dengan tembereng ya, bagian tembereng dari lingkaran. Oke, selanjutnya ya, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kalian mengetahui bentuk di mana disebut dengan titik pusat lingkaran, kemudian bentuk tembereng ya, bentuk tembereng tadi ya. Sekarang persegi ini ya, buatlah menjadi segitiga, 4 buah segitiga yang sama besar ya, 4 segitiga yang sama besar ya. Kalian bisa lihat garis-garisnya di sini ya, garis bekas lipatan yang awal ya, bisa kalian buat dengan lipat seperti ini. Oke, kemudian lipatan seperti ini. Nah, ini akan menjadi 4 buah segitiga yang sama besar. Sekarang kita gunting. Untuk menggunakan gunting ya, perlu pengawasan dari orang tua ya, dan tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan kerja. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan 4 buah segitiga, kita ambil 1 buah segitiganya ya, kemudian kita miringkan dan kita satukan dengan 1 tembereng yang tadi ya, 1 tembereng yang tadi sudah kita gunting terlebih dahulu. Nah, kita jadikan seperti ini ya, kita jadikan bentuk seperti ini. Ini dinamakan dengan bentuk juring ya. Ini adalah bentuk juring. Oke, ya, sudah paham ya. Oke, di sini ini adalah bentuk juring dari 1 segitiga yang digabungkan dengan tembereng. Ini merupakan bentuk juring ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat garis sesuai dengan garis lipatan yang tadi kita sudah dari awal ya, membuat beberapa lipatan dan juga persegi. Kita lihat, kita buat garisnya di sini. Pertama adalah kita buat perseginya. Sesuai dengan tembereng tadi yang sudah kita buat. Kemudian tarik garis segitiga yang tadi kita belah menjadi 4. Oke, ini hasilnya tadi, lipatan-lipatan kita yang sudah kita buat ya, itu segitiga ya, tambahkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan menempelkan bagian-bagian tadi yang sudah kita gunting menjadi 1 bagian. Oke, perhatikan. Oke, tadi sebuah persegi yang sudah dibentuk oleh kalian, sudah digunting ya, kemudian digunting, kita susun lagi seperti ini. Nah, ini akan membentuk segi 4 kembali seperti ini ya, segi 4 ya. Kemudian kita ambil satu segitiga
satu segitiga ini kita buat lipatan di sini ya, buat lipatan di sini. Ini akan membentuk sebuah garis ya, sebuah garis. Nah, seperti ini. Nah, sebuah garis ini dinamakan dengan apotema. Apotema adalah garis yang membelah atau melintasi sebuah segitiga di dalam sebuah lingkaran ya. Oke, ini apotema. Kita tempelkan lagi di sini. Kemudian kita kembalikan seperti awal dari bahan-bahan semua yang sudah digunting. Kita akan menempelnya ya, menempelnya per bagian. Seperti ini. Kita buat lagi satu. Melihat bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sebuah lingkaran. Oke, nah ini tadi bagian tembereng. Tempelkan juga bagian temberengnya. Boleh diberi jarak untuk melihat. Nah, tembereng sudah kita tempelkan. Oke, kita akan menuliskan bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran berikut ini. Oke, silakan dipersiapkan. Oke, kita langsung masuk menuliskan unsur-unsur yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama adalah ini merupakan titik pusat lingkaran. Oke, yang kedua bagian yang membelah menjadi dua, yaitu ya garis yang membelah segitiga di dalam sebuah lingkaran disebut dengan apotema. Oke, sedangkan gambar yang tadi segitiga digabungkan dengan lambangnya di sini tembereng, kemudian segitiga, ini dinamakan dengan juring. Sedangkan daerah irisan bagian atasnya saja dinamakan dengan tembereng. Oke, kita sudah bisa menuliskan unsur-unsur ya, mengenal unsur-unsur lingkaran, yaitu titik pusat, kemudian apotema ya, apotema, kemudian tembereng, bagian tembereng, kemudian bagian juring ya dalam sebuah lingkaran. Oke, setelah melalui titik awal kita melihat titik pusat lingkaran, apotema, kemudian kita bergeser pada juring dan tembereng, tiba saatnya kita sekarang mulai mengklasifikasi atau mulai melihat bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran tersebut ya. Kita namai lingkaran ini, lingkarannya ada di dalamnya lingkaran A, B, C, D di sini ya. Di CD ya, kita sebut saja ini lingkaran ya, lingkaran dengan titik pusat yaitu E. E ini dinamakan dengan titik pusat ya, ini E. E merupakan titik pusat
lingkaran. Kemudian bagian DC ya, garis D ke C ya, baris D ke C ya, ini dinamakan dengan garis DC dinamakan dengan tali busur. Dinamakan dengan tali busur ya, dari D ke C. Kemudian selanjutnya dari B ke C dalam bentuk posisi lambung atau melengkung ya, melambung atau melengkung ini ya. Ini dinamakan dengan busur. Oke. Untuk selanjutnya dari titik A ke titik C. Titik A ke titik C melalui titik E ya. Ini dari A titik ke C ya. Ini melalui titik E, ini dinamakan dengan diameter. Ya, A ke C ini dinamakan dengan diameter. Sedangkan dari titik A ke E atau dari titik E ke C ini dinamakan dengan jari-jari. Jadi jari-jari ya, jari-jari adalah setengah dari diameter ya, atau diameter terdiri dari 2 buah jari-jari. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7, yaitu 14 dibagi 2. Dari A ke E itu 7, dari E ke C itu 7. Sedangkan kalau diameternya 20, maka masing-masing jari-jarinya adalah 10, karena 20 dibagi 2. Ya, jadi A ke E 10, dari E ke C 10. Demikian seterusnya ya. Selanjutnya untuk titik E ke F ini seperti garis yang tadi dinamakan dengan garis apotema. Apotema. Nah, kemudian bagian mana yang dinamakan dengan tembereng? Ya, bagian yang diarsir ini merupakan bagian atau daerah tembereng. Ya. Bagian mana yang dinamakan dengan juring? Ya. Bagian yang diarsir secara kotak ya. Ini dinamakan dengan daerah juring. Daerah juring. Kalau ini dinamakan dengan daerah tembereng. Oke. Ya, kita lihat. Demikian pembelajaran kita tentang unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ananda bisa mencobanya sendiri di rumah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ananda semua, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dalam mengenal unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dicoba di rumah bersama orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika bernalar dan kontekstual. Terima kasih.